Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dilanjutkan materi kelas 7 untuk bab 2 mengenai norma dan keadilan. Pada video ini akan membahas submateri kedua, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Untuk video kemarin yang pertama sudah dijelaskan konsep norma, ya, bagaimana norma itu, macam-macam norma sudah kita bahas di video pertama. Baik, sebelum kita ke materi, kita lihat dulu KD yang akan kita pelajari pada hari ini. Bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini, kalian bisa menunjukkan perilaku sesuai norma, menunjukkan macam-macam keadilan, menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita langsung saja ke materi, arti penting norma. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Jadi norma atau aturan dapat menjadi pedoman dalam bertingkah laku, mana yang baik dan mana yang buruk. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Dan yang ketiga, fungsi aturan adalah sebagai sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat akan diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku, sehingga setiap masyarakat, setiap warganya tidak berlaku seenaknya sendiri karena dikendalikan dengan aturan yang ada. Itulah 3 fungsi aturan dalam masyarakat. Selanjutnya, interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah pentingnya norma di dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan di dalam masyarakat. Karena di dalam masyarakat itu banyak sekali individu-individu yang punya kepentingan masing-masing. Apabila tidak diatur, maka akan terjadi perpecahan atau ketidakteraturan. Selanjutnya, negara Republik Indonesia adalah negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka ini menandakan bahwasannya negara Indonesia adalah negara yang melaksanakan negara atau norma hukum. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar
karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Pada umumnya, norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di masyarakat, dan terhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas. Maka dari itu, norma hukum merupakan norma yang paling ditakuti karena sanksinya tegas dibandingkan norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, ya. Norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya mengenai keadilan. Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu tidak akan tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat. Ada nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Ada 3 nilai keadilan. Yang pertama adalah keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti, pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Pada intinya, keadilan distributif itu merupakan keadilan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Contohnya, karena warga negara Indonesia itu ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Nah, maka negara atau pemerintah wajib adil kepada warga negaranya yang kurang mampu. Dengan cara apa? Memberikan bantuan, subsidi, dan lain sebagainya. Itulah namanya keadilan distributif. Yang kedua adalah keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah kebalikan dari keadilan distributif. Kalau tadi yang melakukan keadilan adalah negaranya atau pemerintah, kalau legal ini yang melakukan perbuatan keadilan adalah warga negaranya atau masyarakatnya. Bagaimana warga masyarakat bisa adil terhadap negara atau pemerintah? Caranya adalah dengan mentaati peraturan perundang-undangan. Dengan setiap warga melakukan ketaatan terhadap aturan, maka artinya warga tersebut sudah melakukan keadilan terhadap pemerintah. Di sisi lain, pemerintah memberikan keadilan kepada warga negara, tetapi warga negara juga harus memberikan keadilan kepada negara. Dan yang ketiga adalah keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Kalau yang ketiga ini adalah keadilan yang dilakukan antar warga, ya. Ini bedanya ketiga nilai keadilan ini. Selanjutnya, hukuman.
Norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya, seperti teguran atau peringatan, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan atau penjara, denda, dan sanksi yang menyakiti fisik juga bisa. Ini macam-macam hukuman dari norma hukum. Mengapa kok orang itu kalau bersalah harus dijatuhi hukuman? Penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan pemasyarakatan, sehingga orang yang dihukum menjadi orang baik lagi sebelum kembali ke tengah-tengah kehidupan. Jadi, dengan adanya hukuman atau sanksi dari norma hukum punya dasar pembenaran, yaitu yang pertama untuk sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, kemudian juga sebagai penjeraan, baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. Jika tidak ada hukuman, maka bisa saja tidak ada jera, sehingga nanti bisa diulang lagi kejahatan yang dilakukan. Berikutnya rehabilitasi, kemudian menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Selanjutnya mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Inilah mengapa perlu dijatuhi hukuman bagi pelanggar norma hukum. Jadi tentu ada sebabnya. Norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Demi tegaknya keadilan, anggota masyarakat yang melanggar norma hukum harus dihukum karena perbuatan yang dilakukan telah merugikan dan merampas hak-hak anggota masyarakat lainnya. Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum sudah ada tugasnya dilakukan oleh lembaga peradilan, sehingga masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Dengan melakukan tindakan main hakim sendiri, maka itu termasuk juga perbuatan melanggar norma hukum. Sehingga yang perlu kalian pahami, sudah ada lembaga negara yang mengatur tentang pemberian sanksi hukuman. Sehingga kalian sebagai warga masyarakat tidak perlu main hakim sendiri. Karena dengan main hakim sendiri, misalnya ada pencuri tertangkap, tidak perlu dihakimi. Kita serahkan kepada yang berwajib. Karena kalau dengan dihakimi di masa, maka itu juga merupakan sebuah pelanggaran norma hukum. Berarti sama-sama melanggar, tidak ada bedanya dengan pelaku pencurian itu. Itu saja untuk materi arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan pada forum kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.